Malam-malam semuanya. Malam, Pak. Selamat Oke. malam, Pak. Selamat malam, Pak. Kita mulai saja ya. Selamat malam, Mas Pram. Dari yang istimewa ini, kita akan mengisi malam minggu dengan sesuatu yang lebih positif. Apakah itu? Nah, ya, kakakmu dari PWK beberapa lamanya merancang kegiatan ini. Semoga lebih bermanfaat. Apakah itulah kita akan berpikir ya. Jadi nanti ini acaranya santai. Santai saja, mau makan boleh sambil minum-minum kopi begitu ya. Boleh. Dan pertama saya mengucapkan selamat kepada kakak-kakaknya, kakak tingkat senior PWK ataupun pacarmu atau saudaramu atau kerabatmu yang hari ini dapat fase wisuda. Ya, fase wisuda ini menjadi satu penantian, satu kebanggaan tersendiri, dan semoga Anda teman-teman semua yang ada di link Zoom malam ini juga segera mengikuti jejak kakak tingkat senior PWK yang di wisuda. Gitu ya. Amin semuanya. Amin. Amin apa amin? Pak. Amin. Amin. Amin, Ya. Pak. Amin, Pak. Amin. Ya, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama, segera saja. Baik, saya memanggilnya teman-teman ya. Saya memanggilnya teman-teman biar nanti lebih familiar, lebih cair. Ini bukan antara dan mahasiswa, tapi kita sama-sama karena temanya adalah tentang workshop IO Telekom. Ya, apa dan mengapa. Di tengah-tengah kita, teman-teman, ada satu sosok misterius. Ya, namanya saya panggil Mas Pram Mudya Herlambang. Beliau ini teman saya waktu sekolah, waktu remaja, ketika masih unyu-unyu begitu ya. Biasanya sekarang unyu-unyu, tapi sekarang beliau menjadi salah satu pengusaha, menjadi salah satu entrepreneur di Kota Malang. Dan nanti beliau saya beri kesempatan untuk bercerita, karena selain entrepreneur, pengusaha, beliau juga aktif mengadakan event baik webinar ataupun apapun terkait dengan jarak jauh. Sejak tahun berapa? Setahun lebih beliau itu main di IG, bagaimana IG Live itu mengelolanya, lalu sekarang bergeser ke yang namanya Zoom. Baik, pada malam hari ini sebelum kita mulai acara kita ini, obrolan santai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar pertemuan kita, perjumpaan kita di malam hari ini pada tanggal 23 Oktober 2021 diberkati dan memberi berkat bagi hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Nanti saya mohon si Yustri untuk memimpin doa. Nanti selanjutnya ketum PWK memberikan sambutan, dan kegiatan ini, webinar pada malam hari ini terselenggara berkat kerjasama antara PWK Unikama. PWK itu adalah Paguyuban Warga Katolik. Ya, PWK itu, Mas Pram, PWK itu Paguyuban Warga Katolik, baik mahasiswa maupun dosen. Nah, saya kebetulan diberi mandat, diberi amanah untuk mendampingi anak-anak mahasiswa yang luar biasa ini ya. Nah, begitu. Lalu juga kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Diri Lotus. Dan juga ini berkat kebaikan hati Mas Pramudya Herlambang
membagikan link Zoom-nya. Beliau punya Prams Management. Nah, apa Prams Management itu? Nah, nanti hubungannya dengan kegiatan webinar, telekonferensi. Baik, kita akan awali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan Yustri memimpin doa pada acara ini. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kamera Mari. Yustri. Jaringan, Pak. Nah, ya. Oh, jaringan. Ya, oke. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita, sebagai manusia beriman, kita diawali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, atas segala rahmat dan cinta kasih-Mu, sehingga kami semua masih bisa berkumpul dalam room ini guna untuk memulai kegiatan kami. Tuhan Yesus, sertailah kami pada malam hari ini. Semoga apa yang kami dapat pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir selalu sampai kegiatan kami selesai. Nama-Mu kami puji hari ini, esok, sepanjang segala masa. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Yustri yang telah berkenan memimpin kita semua berdoa untuk pembukaan. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Paguyuban Warga Katolik Unikama. Delvi, silakan Delvi. Baik, sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah berikan kepada saya. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Selamat malam. Baik, sekali lagi terima kasih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan karena atas berkat rahmat dan bimbingan sehingga kita diberi kesehatan agar kita berjumpa lewat Zoom kita pada malam hari ini guna mengikuti kegiatan workshop kita. Kepada yang terhormat Bapak Engelbertus, yang terhormat Bapak Pramudia Terlambang beserta pembicara, yang saya banggakan teman-teman sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir bergabung guna mengikuti kegiatan workshop kita pada malam hari ini. Teman-teman semua sudah tahu bahwa kegiatan kita pada malam hari ini merupakan topik yang sangat luar biasa. Namun belum kita mendengar isinya, tapi kita sudah melihat judulnya bahwa workshop. Nah, workshop itu merupakan suatu peluang bagi kita anak muda, sebagaimana kita sebagai mahasiswa, tentunya kita bukan saja belajar dalam kampus, namun kita juga bisa berkarya di luar kampus. Nah, dengan kegiatan workshop ini, teman-teman semua bisa berproses, bisa belajar, sebagaimana merupakan suatu pegangan bagi kita. Jadi teman-teman semua jangan ragu karena sudah bergabung di malam hari ini, dan malam hari ini merupakan awal pertemuan kita, dan setelah ini akan disampaikan oleh pembicara kita, dan mungkin topik-topik yang sangat luar biasa yang kita dapat di malam hari ini. Mungkin pengantar saya hanya ini. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Delvi. Jadi sedikit cerita pengantar bahwa kegiatan workshop ini memang digagas ketika penerimaan maba ya, anggota baru untuk PWK, dan latar belakangnya memang saya melihat ada keberanian dari teman-teman mahasiswa untuk menjadi MC atau moderator atau apa gitu kan. Dan di sana memang disiapkan untuk bagian-bagiannya. Dalam webinar, dalam telekonferensi itu butuh
butuh tim khusus yang menghandle, yang menyiapkan. Nah, dari situ saya akhirnya muncul pemikiran tampaknya perlu disiapkan, diadakan workshop atau pelatihan begitu bagi teman-teman PWK agar ya paling tidak melengkapi kompetensi yang sudah Anda punyai dan meningkatkan kapasitas Anda sebagai mahasiswa, juga untuk meningkatkan kualitas. Baik, nanti di tengah-tengah harapan saya memang kegiatan ini bukan seperti kuliah ya. Ini lebih banyak ke interaktif. Jadi kalau di tempat kuliah Anda agak takut, agak malu, agak gimana, pada kesempatan ini silakan teman-teman bertanya karena akan banyak praktek. Selain nanti ada inspirasi dari narasumber kita di tengah-tengah kita, dan memang saya tembak sore ini. Ya, saya tembak sore ini nanti ini ya, bagi pengalaman ya. Saya tembak. Ya, puji syukur Mas Erlambang punya waktu dan menyediakan waktu di tengah kesibukan ngurus usahanya menjadi bos ini. Tapi dia juga punya latar belakang sebagai pendidik. Jadi Anda semua ini kan calon pendidik, apapun latar belakangnya, apapun jurusannya, apapun prodinya. Nah, itu Guru. Tapi saya pribadi akan mengembangkan Anda menjadi guru yang plus. Nah, plusnya apa? Silahkan nanti kita berproses. Oke ya, pengantarnya seperti itu. Lalu saya izin untuk share screen. Nah, ini yang dibutuhkan ya, share screen. Share screen-nya apa ya? Ini omong-omong aja, ngomong-ngomong di malam minggu, kalau mau perlu dicatat. Dan istimewanya kita sama Mas Pram melalui Pram Manajemen difasilitasi direkam. Woi. Direkam di link channelnya YouTube ya. Ini luar biasa ini. Nah, sehingga nanti kamu bisa men-share isi acara kita ini ke mana? Ke daerahmu masing-masing, bahwa kamu di Malang ya tidak hanya kuliah, tidak hanya aktivitasnya di kos-kosan saja, tapi terlebih malam minggu ini kamu mengisi waktu dengan yang bermanfaat. Nah, silahkan. Nah, nanti Mas Pram akan menghantar kita untuk materi-materi yang lebih luar biasa. Baik, itulah ini ya acaranya, workshop IO teleconference. Workshop IO teleconference. Mengapa saya pakai teleconference? Karena banyak aplikasi. Ada IG, ada Zoom. Mas Herlambang nanti bisa memberikan cerita lain. Ya, selama ini yang kita lebih familiar pada Zoom dan Google Meet. Ya, lebih familiar, ada yang ke Zoom, ada yang Google Meet. Masing-masing punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, silahkan nanti dipilih mana yang akan Anda pakai. Tapi saran saya memang belajar dua-duanya, baik Meet maupun Zoom. Nah, pada kesempatan ini saya mengarahkan teman-teman untuk Zoom. Karena apa? Zoom ini kecenderungannya untuk hal-hal yang jangkauannya lebih jauh, kualitasnya lebih jauh. Ini salah satu contoh ya. Ya, saya pakai salah satu contoh penggunaan Zoom. Nah, ini acara di tempat saya. Saat ini pun juga demikian. Nah, nanti kita akan belajar kebutuhannya apa sih untuk IO, Event Organizer Teleconference itu apa, khususnya untuk Zoom. Nanti kita akan belajar hal-hal apa saja yang dibutuhkan, hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan, hal-hal apa yang perlu dipertajam, hal-hal apa yang perlu dirapikan. Ya, karena prinsipnya nanti Anda semua ketika ada kegiatan webinar atau seminar, ketika panitia butuh Anda minimal tahu. Ya, oh ya, aku dulu pernah ikut
Nah, ketika yang lain tidak berani, tidak mau, paling tidak Anda menjadi orang yang berinisiatif. Oh Pak, saya bagian ini. Oh Bu, saya bagian ini. Saya bagian MC, saya bagian admin, atau saya bagian moderator, atau bagian doa. Silahkan. Ya, jadi harapan saya dengan pelatihan ini memang teman-teman lebih percaya diri, lebih berinisiatif. Oke, nah apa sih latar belakang diadakannya era telekonferensi ini? Era telekonferensi adalah latar belakang bahwa suasana pandemi sejak 2 tahun yang lalu ini menjadi satu bencana, tetapi juga menjadi satu berkah. Kenapa bencana? Bagi satu sisi banyak orang meninggal, banyak sakit, banyak orang meninggal, sakit, harus divaksin, tidak bisa bertatap muka, dan lain sebagainya. Banyak. Anda bisa merasakan sendiri apa dampak dari pandemi COVID ini. Dan sampai saat ini juga demikian. Tetapi syukur kepada Allah bahwa ada aplikasi yang namanya Meet, Google Meet, dan Zoom. Ya. Dan menyiasati situasi itu, kegiatan-kegiatan lebih banyak ke virtual, lebih banyak ke dunia maya. Kita bertatap muka secara langsung dibatasi, ya, perjumpaan-perjumpaan kita berkumpul berkerumun juga dibatasi, perkuliahan kita di kelas juga belum memungkinkan hingga saat ini, maka solusinya adalah menggunakan virtual. Ada yang Meet, ada yang Zoom. Ya. Tetapi masalah yang muncul adalah bahwa selama ini teman-teman menurut saya, bukan hanya yang di Zoom ini, yang lain juga mengalami ketidakpercayaan diri. Kompetensinya, skillnya tidak memadai. Masalahnya adalah sumber daya manusia belum mencukupi. Mengapa? Karena tadi tidak tahu bagaimana mengoperasikannya, tidak tahu bagaimana cara mengatur fitur-fiturnya, membuat link itu juga tidak bisa, jangankan link, download aja Zoom juga tidak bisa, apalagi nanti masuk ke bagian admin fitur yang ada di Zoom. Sehingga teman-teman yang ada di Zoom malam hari ini, bergabung pada malam hari ini, saya mencoba menyiapkan dan melatih teman-teman. Ya, saya dan tim mencoba menyiapkan dan melatih. Agar nanti ketika ada acara di kampus atau di mana di organisasi atau dimanapun terkait dengan Zoom, Anda langsung angkat tangan. Saya siap. Ya, entah jadi adminnya, entah jadi MC-nya, entah jadi moderatornya. Saya siap. Kalau dulu masih malu-malu karena tidak tahu, oke lah. Kalau dulu tidak percaya diri karena belum berlatih, oke lah. Tapi setelah malam hari ini, paling tidak Anda punya ketertarikan, punya rasa interest yang lebih, oh iya, ternyata begini ya. Jadi latar belakangnya itu, kebutuhan virtual tidak bisa dihindari, lalu masalahnya adalah SDM yang tidak mencukupi, lalu kita memberikan solusi, yaitu menyiapkan dan melatih. Nah, ini tahapannya. Tahapannya nanti ada 4 tahap pada workshop IO teleconference. Ya, tahap pertama itu pengenalan. Ya, pengenalan ini isinya adalah tentang gambaran umum peluangnya apa. Peluang-peluang apa yang dapat diambil. Memang pandemi itu bisa memunculkan ancaman, bisa memunculkan hambatan, bisa memunculkan tantangan, dan juga sisi peluang. Nah, peluang inilah yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Ya, peluangnya apa? Lah, nanti saya akan memberikan satu gambaran ya tentang Zoom itu secara umum seperti apa. Lalu yang kedua ini pendalaman. Ya, pendalamannya itu apa? Hal-hal terkait dengan admin, MC, moderator. Admin, Anda sudah biasa dengan menggunakan laptop, ya, ngetik-ngetik, chat, dan lain sebagainya, membuat desain-desain sudah biasa. Tetapi kaitannya dengan IO teleconference ini beda banget. Beda banget.
Karena apa? Butuh tim khusus yang solid, yang saling bisa berkoordinasi, yang saling mau diingatkan, yang saling mau berinisiatif. Oh ini sinyalnya jelek, oh ini suaramu mic-nya begini, oh ini begini. Nah ini dibutuhkan satu tim, tidak bisa dihandle. Ya, saya pun tidak mampu menghandle sendiri ini. Ya syukur pada Allah, saya bisa mengkontak Mas Pram melalui Prams Management untuk bisa mensupport kegiatan ini. Kebetulan karena memang kita sering bekerja sama, ya, jadi itu. Lalu syukur pada Allah, si Yustri biasa untuk berbicara, ya oke, saya minta on the spot. Saat ini Zoom, saat ini dia sudah bisa memimpin dengan doa. Ya, jangan dikira gampang memimpin doa. Tidak banyak yang berani dan mau diminta saat itu juga. Nah, mengapa? Karena jam terbangnya tidak mau berlatih, kesalahan itu biasa, tapi kita terus perbaiki. Ya, maka yang lain juga demikian. Ketika ada acara Zoom diminta on the spot harus siap. Jangan, waduh, jangan saya. Nah, itu kan mempermalukan dunia persilatan ya. Juga untuk Delphi, contoh Delphi. Kenapa? Ya sudah, saya minta hari ini, saat ini, WA nanti sambutan ya. Oke, siap Pak. Jadi itu menjadi salah satu bentuk tim yang solid. Gitu. Sewaktu-waktu diminta siap, sewaktu-waktu diminta siap. Anda minta tolong ini, oke siap. Delphi itu saya minta bantu bikinkan flyer itu. Jam berapa saya minta, jam berapa jadi, oh selesai. Saya tanya ternyata seniornya yang buat, luar biasa. Terima kasih kepada senior Rohis apa siapa itu yang membuat ya. Jadi nanti demikian MC. MC itu pada dasarnya ngomong. Semuanya bisa ngomong. Tapi apakah sama ngomongnya MC dengan ngomongnya ketika kamu ngomong bicara-bicara? Saat maba di PWK itu kan juga demikian. Sudah berani ngomong. Tapi baik kalau ditata. Demikian juga Anda. Cara ngomongnya seperti apa sih jadi MC? Demikian juga jadi moderator. Ngomong bisa semuanya. Tetapi kan tidak sama ngomongnya MC dengan ngomongnya moderator. Nah, ini dibutuhkan satu keterampilan-keterampilan yang tidak Anda dapat di perkuliahan, di bangku kuliah. Ya, itu tidak dapat. Taunya ada kegiatan webinar, siapa jadi MC-nya, siapa jadi admin, siapa jadi moderator, siapa yang bikin flyer, nah itu. Ya. Lalu nanti tahap ketiga ada yang namanya penguatan. Ya, penguatan ini maksudnya apa, Pak? Penguatan ini berisi kita nanti mencoba membuat satu tim isinya 3 orang atau 4 orang. Ya, kita nanti berpraktek bersama. Siapa yang bagian admin memerankan bersimulasi, simulasi jadi MC, simulasi jadi moderator. Ya, kita nanti coba melihat siapa-siapa yang tampil. Oke, kita evaluasi bersama. Kita bisa menertawakan teman kita, tapi ingat bahwa sebetulnya ketika Anda menertawakan temanmu, kamu juga menertawakan dirimu sendiri karena kamu belum tentu lebih baik daripada dia, kan begitu. Sehingga kita tidak perlu merasa minder karena kita berproses bersama. Nah, yang keempat ini yang menarik, implementasi. Ya, implementasi maksudnya apa? Nah, kita nanti teman-teman nanti akan mencoba berpraktek langsung, magang bahasanya ya. Magang ketika saya mengadakan Zoominar atau webinar, atau nanti kalau Mas Pram berkenan, Pram Manajemen mengadakan acara Zoominar, webinar, nah, teman-teman bisa diajak, dilibatkan menjadi MC-nya, menjadi adminnya, menjadi moderatornya. Nah, kesempatan itu. Dan link ketika Anda diajak untuk magang, ya mari gunakan kesempatan ini dengan baik, kesempatan Anda untuk mempertajam keterampilannya, meningkatkan kualitas, menaikkan kapasitas, dan jangan lupa kompetensinya juga dinaikkan. Ya, jadi ini memang sifatnya sukarela, tidak wajib. Ada yang WA saya, Pak ini sifatnya wajib atau tidak? Tidak, karena ini mengisi waktu malam minggu Anda. Ya, mengisi waktu malam minggu dengan konten yang positif. Dia menang, utang belum bayar, kamu pindah. Bro, tahu.
Bagiannya admin ini untuk bisa mengkontrol kalau ada kebocoran ya. Seperti ini. Saya membagi 3 titik kunci. Maksudnya ini selama conference ya. Ya, ada yang bagian admin, ada yang bagian MC, ada yang bagian moderator. Ini on the spot saat Zoom. On the spot. Bahwa sebelumnya itu ada yang bagian bikin flyer, ada yang bikin link, pendaftaran, link absensi, ya, sertifikat dan lain sebagainya, ada tim sendiri. Ya. Nah, sedangkan 3 ini adalah 3 titik kunci on the spot saat Zoom. Ada yang saya namakan admin, ada yang bagian MC, ada yang moderator. Admin itu apa? Pengatur lalu lintas peserta. Peserta masuk, ya di-add, di admin, gitu kan. Lalu bagian MC. MC itu pembawa susunan acara. Ya. Selamat malam, pada malam hari ini kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa pada workshop IO teleconference pada tanggal 23 Oktober 2021 melalui aplikasi Zoom. Nah, bla 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 bla. Ya, Anda bisa ngomong. Anda bisa ngomong, tapi ketika Anda menjadi MC, apakah siap, apakah bisa? Nah, ini butuh satu pelatihan, butuh satu edukasi, bahwa harus ditulis dulu draftnya. Kalau Anda belum pernah, Anda harus membuat draft dulu, kalimat-kalimatnya apa, dibaca dulu. Oh ini cocok enggak, oh ini pas enggak. Nah, harus dilatih dulu. Nah, kecuali kalau sudah biasa jadi MC, ya jam terbangnya nanti akan semakin banyak, lalu ya bisa memilih kata-kata yang penuh makna, berkesan, yang mendengar pun juga enak. Jangan sampai selamat pagi, AE-nya banyak, lah itu sudah mengganggu situasi atmosfer dari peserta Zoom. Lalu moderator ini pemandu narasumber. Ya, moderator itu beda dengan MC. Ketika ada diskusi, ada panel begitu, butuh moderator itu yang mengatur, memperkenalkan narasumber pertama di tengah-tengah kita. Terima kasih atas kehadiran Pak Pramudia Herlambang, berkenan meluangkan waktu di tengah kesibukannya hadir menjadi pembicara narasumber pada workshop IO teleconference. Nah, kita nanti akan mendengarkan pandangan-pandangan beliau, pemikiran-pemikiran beliau, bahkan inspirasi bagi kita semua. Nah, itu moderator. Dan mengatur juga pemandu dalam diskusi. Ya, jadi beda antara admin, MC, dan moderator. Moderator juga demikian, dilatih dulu dengan membuat tulisan atau skenario-nya. Saya nanti ngomong apa ya, jangan sampai salah. Jangan sampai grogi, jangan sampai bahwa kesalahan, oke lah pertama karena masih belajar. Lalu berikutnya, lah ini. Ya. Ada admin, ada MC. Admin lebih menerima partisipan, mengontrol suara, mute dan unmute, lalu share screen. Nah, ini juga ya. Perhatikan ini. Perhatikan. Oke, sebentar ada yang salah. Sorry. Oke, bentar. Ya, jadi memang beda antara yang di mana? Admin. Admin itu bagaimana Anda memerankan, memungsikan sebagai penerima partisipan. Nah, luar biasanya pada malam hari ini Mas Pram menyediakan dan memberikan kita link Zoom yang luar biasa canggih. Mengapa? Karena tanpa saya menerima Anda secara otomatis, Anda bisa bergabung. Nah, ini karena keterampilan dan kecanggihan Mas Pram untuk mengelola link Zoom. Tapi ketika tidak menggunakan kecanggihan itu, Anda berperan sebagai admin, nah Anda harus bisa ini, harus jeli menerima partisipan, betulkah ini harus standby. Ya, maka ketika jumlahnya banyak, acara seminar begitu tingkat nasional banyak orang, ya adminnya butuh beberapa agar jangan sampai terbengkalai. Lalu mengontrol suara, ya, mengontrol suara mute dan unmute. Kadang Anda juga bingung mute itu apa, unmute itu seperti apa, begitu ya. Lalu juga share screen. Ada narasumber yang kesulitan dan butuh bantuan
admin untuk share screen. Maka Anda harus bisa ini ya, warnanya hijau di bagian bawah. Lalu MC. MC itu apa perannya? Memberi salam pembuka, memberikan pengantar, menjadi pengantar bagi peserta, lalu dan memberikan penutup. Salam itu ya salam sehat, shalom, assalamualaikum. Anda harus tahu pesertanya, skupnya ini apa. Peserta partisipannya khusus atau universal atau umum. Kalau khusus ya shalom, gitu kan, salam sejahtera. Itu bisa. Kalau secara lebih luas lagi ya Anda belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Itu perlu Anda pelajari sebagai MC. Ya, menyapa pesertanya juga. Lalu jadi moderator juga memberikan salam dan memperkenalkan narasumber peserta, memandu diskusi. Nah, ini butuh penambah kapasitas wawasan. Ini diskusinya tentang apa sih? Ya, ini posisinya narasumbernya ada 2, ada 3, ada 4. Anda harus bisa merangkum, bisa menangkap pesan kata kunci dari masing-masing narasumber. Itu harus dilatih. Ya. Ya. Ini bagian admin ini perlu apa? Ya, admin ini bukan sekedar admin. Admin harus fokus melihat fitur calon partisipan. Harus lihat nih di bagian bawah ini. Nanti ada bagiannya sendiri, ya. Harus fokus. Lalu jangan lupa add, menerima fitur kalau ada masuk. Harus tanggap. Jangan sampai ini lama kok nggak bisa masuk. Ini butuh kecepatan. Lalu untuk mengatur suara, fitur mute dan unmute-nya jangan sampai mengganggu. Anda harus cekatan untuk mengontrol suaranya ini sudah di mute atau masih unmute. Ini pengontrol suara, cek ada kebocoran fitur mic atau enggak, seperti tadi. Karena orang itu terkadang sering kali lupa lah ya bahasanya itu. Sudah bergabung, mic-nya tidak dimatikan, tidak di mute sehingga suaranya masuk. Lalu juga share screen, bagaimana menampilkan fitur materinya seperti apa. Dan jangan lupa ini direkam juga ada fitur recordnya ya, record. Nah, itu nanti bisa didokumentasikan. Kalau pada malam hari ini kita langsung live YouTube. Oke, nah ini contohnya ya. Ini mic. Mic ini ada mute dan unmute. Kalau tidak ada garis merahnya itu berarti unmute. Ya, berarti kita bisa. Lalu ini juga ada gambar kameranya, diperhatikan. Lalu di sini ada gambar partisipan. Ini bisa melihat jumlahnya berapa, sudah posisi kamera nyala atau enggak. Lalu ini kolom chat juga diperhatikan. Ini yang namanya share screen. Ini fitur record, ini fitur biasanya resen, senyum, hati, dan lain sebagainya. Itu kata-kata fitur-fitur kunci yang perlu Anda ketahui sehingga nanti ketika diminta jadi admin itu tidak bingung. Oke, nah ini MC. Ya, MC itu bagaimana memberi salam. Ya nanti saya akan beri waktu untuk berarti memberi salam itu seperti apa. Lalu menjadi bagian pengantar, menyampaikan nama, kegiatan, peserta, moderatornya siapa, dan narasumbernya siapa. Ya. Tuh, lalu susunan acaranya seperti apa? Bla 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 bla. Alur acara awal sampai akhirnya bagaimana? Lalu di bagian penutup menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf. Mengapa ucapan terima kasih? Ya, karena orang bersedia hadir, bergabung, mengikuti mulai awal, pertengahan hingga akhir, dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Entah suaranya kah, entah MC-nya kah, entah moderatornya kah, entah kepanitiaan secara umum. Nah, kita harus bisa menyampaikan itu permohonan maaf. Nah, moderator ini perlu dicermati juga. Lagi-lagi tetap harus menyapa, memberikan salam ya, kepada peserta, partisipan. Lalu memberikan pengantar. Diskusinya tentang apa? Ya, gambaran umumnya.
Ada sudut pandang atau perspektif-perspektif apa saja yang akan disampaikan. Lalu narasumber. Ketika Anda menjadi moderator harus menyampaikan CV narasumbernya terlebih dahulu. Kalau banyak ya bisa dipersingkat, tapi dengan catatan mohon izin, mohon maaf karena mempersingkat waktu. Lalu moderator juga mengatur lalu lintas, teknis diskusinya seperti apa, langsung chat atau raise hand atau open mic atau bagaimana. Lalu waktu atau durasi narasumber untuk menyampaikan gagasannya berapa menit dan diingatkan juga. Aduh, saya tidak berani mengingatkan. Nah, itu peran Anda sebagai moderator. Ya, ketika diskusinya melenceng, Anda berperan tegas mengarahkan agar kembali ke topik pembicaraan. Nah, itu perlu latihan juga. Lalu posisinya bahwa moderator ini bisa menghidupkan suasana. Jangan sampai Anda menjadi moderator tapi tidak banyak wawasan yang Anda punya dan tidak banyak hal-hal baru terkait dengan materi diskusi yang tersampaikan. Jadi hanya diam saja. Silakan narasumber. Oke, sudah selesai. Selanjutnya, nah, tidak bisa. Anda harus bisa menghidup. Terima kasih narasumber. Yang pertama telah menyampaikan hal-hal terkait dengan I/O teleconference, pentingnya seperti itu. Jadi kita harus siap diri menghadapi kebutuhan virtual yang tidak bisa kita hindarkan. Nah, sebenarnya. Sedangkan pembicara kedua menyampaikan persoalan-persoalan teknis yang patut disikapi bagi panitia penyelenggara. Apa itu sinyal? Bagaimana mempersiapkan sinyal sebelum I/O agar jaringan dipastikan baik dan lancar. Nah, itu faktor teknis. Nah, seperti itu, si moderator harus punya wawasan dan bisa mengkaitkan, bisa mengkorelasikan banyak hal. Lalu juga penutup. Moderator harus punya kemampuan untuk menutup, menyampaikan simpulan, dan lagi-lagi terima kasih. Baik, para peserta, dari dua narasumber ini dapat kita simpulkan bahwa satu, I/O harus familiar dengan kehidupan kita. Dan kita pun harus memposisikan diri tidak mengambil jarak dengan virtual. Tetapi juga harus disiapkan jaringan teknis, khususnya sinyal, agar berjalan dengan baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, salam sehat, dan juga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Itu tetap harus disampaikan. Oke, nah laki-laki ya, admin, MC, moderator. Admin perannya di balik layar kamera. Nggak kelihatan admin. Ya, nggak kelihatan. Nah, kameranya bisa foto profilnya diganti yang lain. Ya, logo panitia atau logo istri atau apapun. Nah, berarti dia harus terampil fitur admin itu. Lalu yang kedua ini MC, tampil di kamera. Wah, tampil depan kamera enggak main-main. Wajah Anda, kostum Anda, pakaian Anda ini harus diperhatikan. Ya, diperhatikan betul. Tampil di depan kamera, dilihat menjadi representatif dari materi dan juga panitia. Lalu ini harus terampil komunikasi. Ya, komunikasi, tatapan wajah, intonasi, pemilihan kata, ini harus jadi modal. Juga ketika Anda menjadi moderator, tampil di depan kamera juga. Lagi-lagi jangan membuat jeda yang terlalu lama dan ada kata-kata yang selalu diulang-ulang. Apa ya, mungkin. Nah, apalagi Anda sering menggunakan kata mungkin. Nah, itu tidak bisa dipastikan dan tidak bisa meyakinkan peserta untuk mendengarkan, untuk mengikuti paparan Anda. Lalu terampil berkomunikasi, materi, dan menghidupkan suasana. Nah, ini ya. Sampailah pada akhir, ke pasar besar beli kain, pulangnya beli buah selasih. Sekian dan terima kasih. Nah, itu dari saya. Oke. Saya kembali. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Open mic boleh. Open kamera. Atau mau chat? Silakan. Kita lebih banyak berdiskusi
Terima kasih, ada 38 peserta. Sambil menunggu teman-teman mau bertanya. Oke, Mas Pram monitor. Ya, Mas. Nah, oke, Mas Pram. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Saya menunggu paparan pemikiran Mas Pram terkait dengan pertama memperkenalkan diri nanti ya ke teman-teman latar belakangnya, lalu pengalaman menjadi IO ini sudah berapa tahun ya? Setahun lebih, dan Ya. itu setiap minggu mengadakan acara terkait dengan IG Live ya. Dan dia tidak putus asa. Nah, oke, silakan Mas Pram memberikan satu gambaran pencerahan ya. Pencerahan bagi teman-teman semuanya. Apa sih tantangan, peluang, dan hal manfaat apa yang bisa Mas Pram rasakan untuk hari ini, besok, dan masa depan. Monggo Mas Pram. Ya, terima kasih Pak Kuku. Selamat malam semuanya. Selamat saya- malam, Pak. Selamat Ya. malam, Pak. Ya, nama saya Pramudia Erlambang. Saya asalnya dari Kota Malang. Saya dulunya juga lulusan Kanjuruhan. Ya. Kenapa saya menggunakan Zoom? Ya, memang dulunya saya rutin mengadakan IG Live. Ya. Jadi diskusi dengan beberapa narasumber. Kebanyakan berbicara tentang bisnis. Ya. Kemudian saya bertemu dengan Pak Kuku. Ini kalau pakai Instagram Live itu kok pesertanya kok kurang kurang banyak ya. Akhirnya saya berdiskusi dengan Pak Kuku, gimana kalau kita beralih ke Zoom. Dan syukur, alhamdulillah, puji Tuhan, sampai hari ini rutin setiap malam Jumat dengan diadakannya OMG, obrolan malam Jumat, akhirnya bisa terselenggara dengan peserta dari seluruh Nusantara. Tujuannya hanya ingin meningkatkan semangat kewirausahaan ke teman-teman dan juga untuk menambah relasi atau hubungan bisnis dengan rekan-rekan semuanya. Seperti itu Pak Kuku. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, kesulitannya apa Mas? Atau hal-hal apa yang dibutuhkan gitu Mas? Kesulitannya, ya ini hanya sharing aja ya untuk IO, terutama untuk MC cowok ya. Jadi memang banyak teman-teman kalau mau dimintai tolong untuk menjadi MC kadang-kadang ada keengganan atau sungkan ya, karena aduh aku nggak bisa berbicara di depan kamera, saya sungkan, saya kurang cantik, saya kurang ganteng. Itu udah biasa itu. Yang penting kita harus percaya diri ya. Kemudian harus banyak berlatih, harus banyak berbicara di depan kamera meskipun hanya dengan HP saja ya. Kita udah bisa berlatih. Caranya agar kita bisa percaya diri di depan kamera, sebelum Anda memulai acara, saya berikan tipsnya, Anda lakukan selfie sebanyak 3 kali. Ini ada tips khusus ini. Jadi Anda selfie aja kayak gini ya, 3 kali, itu secara tidak langsung akan menimbulkan rasa percaya diri Anda di depan kamera. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak? Ya ini bagaimana ini caranya ini selfie dan bagaimana Mas kira-kira Mas? Selfie aja Pak, selfie aja 3 kali. Kenapa 3 kali? Ya maksimal, kalau mau 10 kali ya enggak apa-apa. Tapi itu saya praktekkan Pak. Sebanyak 3 kali sebelum saya memulai webinar, saya selfie aja seperti biasa. Teman-teman pasti juga suka selfie kan? Nah, itu juga salah satu cara untuk mengakrabkan diri dengan kamera, seperti itu. Oke. Itu tips ya? Iya. Tips dan real dilakukan oleh Mas Pram. Bagaimana agar tidak grogi. Oke, sampai saat ini silakan siapa yang masih grogi raise hand. Sudah ada yang bertanya, Pak. Oh iya, silakan.
Oke. Di room chat ada Pak. Ya, Oh, di room. Dari ya, dibacakan. dari Meliana Kalang, bagaimana cara mengatasi rasa grogi ketika menjadi MC atau moderator? Itu pertanyaannya Pak. Ya, yang pertama tadi lakukan selfie sebanyak 3 kali, kemudian lakukan persiapan. Jadi kita harus tahu audiens kita itu siapa, ataukah anak mahasiswa, ataukah bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harus tahu audiensnya. Kita juga harus tahu rundown acaranya, susunan acaranya seperti apa. Seperti itu. Kemudian meskipun webinar, cara berpakaian juga harus diperhatikan. Nah itu. Enggak apa-apa pakai kaos seperti ini, asalkan yang rapi. Syukur-syukur kalau cowok pakai jas, nah, itu lebih rapi. Meskipun pakai kaos, tapi dirangkap pakai jas itu lebih baik. Seperti itu. Jadi meskipun webinar, tetap pakaiannya harus rapi. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan bertanya. Pertanyaan untuk Melania gimana? Mungkin ada tambahan atau sanggahan? Sebetulnya kalau grogi itu udah biasa ya. Kalau pertama-tama pasti grogi, tapi kalau udah biasa, itu tergantung jam terbang itu kayaknya. Kalau jam terbangnya udah tinggi, pasti udah akan terbiasa. Seperti itu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan sikap percaya diri dan cara mengatasi grogi atau demam panggung pada saat menjadi MC dan moderator? Ya, yang pertama. Ya. Halo. Ya, silakan. Iya. Ini yang online atau offline? Kayaknya pertanyaannya menuju pada offline. Ya, kalau offline ya seperti tadi. Kalau saya jadi MC di panggung, ya ini paling enggak kita persiapan, ya berdoa dulu. Dengan berdoa, hati kita sedikit banyak bisa tenang. Kemudian kita juga harus mengetahui audiens kita. Yang datang itu pesertanya apa saja, anak-anak, remaja, bapak-bapak, atau ibu-ibu. Kemudian kita pelajari juga materi webinarnya atau seminarnya apa saja. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Gimana deh Amelia? Ada yang mau Sudah ditanyakan lagi? Mungkin ada tambahan pertanyaan? Oke. Itu tadi percaya diri, terus selfie sebanyak 10 kali, 20 kali. Terus anggap audiens itu semut. Ya. Gitu aja. Dan mungkin sebelum memulai itu kita tarik nafas dulu ya. Tarik nafas supaya groginya hilang. Itu tambahan dari saya. Ini di kolom chat kok ada pertanyaan bagaimana jadi pembisnis yang terbaik. Wah, ini di luar konteks ini Pak ya. Dan dijawab aja Mas. Kenapa? Dijawab aja Mas. Oh dijawab ya. Sebetulnya jadi pengusaha itu tidak harus punya modal. Nah ini. Jadi banyak orang berpikir Pak, saya itu pengen jadi pebisnis. Modalnya yang harus dibutuhkan berapa? Bahkan saya bisa berbisnis tanpa modal. Sebetulnya jadi pengusaha itu modalnya hanya 2, yaitu jujur dan bisa dipercaya. Tolong diingat-ingat, tolong dicatat. Jadi yang ingin jadi pebisnis, syaratnya hanya 2, jujur dan bisa dipercaya. Jujur dan dapat dipercaya. Contohnya gimana Pak? Pak, saya itu enggak punya modal, tapi ingin berbisnis. Bantulah usaha teman-temanmu. Ya, contohnya teman Anda ada yang jualan baju, Anda datangi aja teman Anda. Kalau saya bantu jualan gimana? Pasti teman Anda akan mau kan? Ya udah. Karena Anda bisa dipercaya dan jujur, Anda
diberi apa? Diberi modal, mungkin dibawahi baju. Ya ini untuk modal awal saya beli 2 baju, tolong ini dijualkan. Itu kan juga salah satu cara Anda berbisnis tanpa modal. Hanya modal jujur dan bisa percaya. Kalau modal awal Anda seperti itu sudah tidak bisa dilaksanakan, tidak jujur dan tidak dipercaya, Anda mau usaha apapun pasti akan sulit. Seperti itu sih. Itu dari pengalaman saya. Jawaban lebih lanjut ikut OMG ya Mas Bram? Ya, jadi memang saya sudah punya niat untuk membantu teman-teman pengusaha untuk saling sharing, saling memberi manfaat, saling mempromosikan bisnisnya, seperti itu sih. Niat awalnya seperti itu. Makanya saya ketemu dengan Pak Kuku, bagaimana kalau ini dilanjutkan sampai sekarang. Ya, seperti itu. Tambahan saja ya. Jadi setiap hari Kamis, Mas Pram Manajemen itu menyelenggarakan webinar gratis yang diberi label atau branding OMG, obrolan malam Jumat. Itu ya. Jadi jika teman-teman yang ada di sini ingin mendalami, ingin mencoba bertanya dan berjumpa para pengusaha, baik yang rintisan ataupun yang sudah, silakan bergabung. Karena komunitas itu penting. Ya, jangan sampai salah Anda mengambil atau ikut dalam komunitas. Kenapa? Jika salah mengambil komunitas, masuk komunitas, dan nanti hasilnya akan tidak maksimal. Contohnya, Anda hobinya olahraga, ingin menjadi atlet yang berprestasi, tapi Anda ikut komunitas sepeda motor, nah itu kan tidak sambung. Nah, itu ya contohnya. Kalau Anda ingin menjadi atau entrepreneur, paling enggak Anda harus punya komunitas inti yang dapat dan bisa membuat Anda berkembang. Nah, silakan nanti Mas Bram, kalau boleh nomor WA-nya biar dicatat sama teman-teman yang tertarik untuk berwirausaha atau OMG, silakan. Di 081, mungkin bisa dicatat. Saya ulangi, 081 803 837878. Saya ulangi, 081 803 837878. Saya ketik di chat ya. Nah, di kolom chat itu ada itu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan, ini kesempatan bertanya untuk menambah wawasanmu, khususnya ini ya, khususnya tentang bagaimana melatih kepercayaan diri menjadi MC, menjadi moderator itu, ya. Khususnya itu. Tapi jika agak melenceng-melenceng sedikit, ya bolehlah, masih ada hubungannya itu ya. Silakan. Jadi ini saya tambahkan sedikit, Pak. Oke, silakan. Iya, untuk MC cowok, ya ini agak unik ini. Kalau cewek kan selalu kan pasti berdandan ya, sebelum kita tampil di depan kamera tuh pasti berdandan. Pak, kalau cowok bagaimana? Kan muka kita kan terkena lampu, kadang-kadang keluar minyak-minyaknya itu. Jadi untuk para cowok saya sarankan pakai bedak saja enggak apa-apa. Pakai bedak, jadi biar kelihatan muka kita tidak glowing, mengkilat. Nah, seperti itu. Itu salah satu tipsnya. Pakaiannya boleh bebas, asalkan rapi. Sebisa mungkin sebelum tampil kita bisa cuci muka dulu, biar wajah kita segar. Dan tambahkan bedak tipis saja untuk cowok. Bedak-bedak biasa aja. Kadang-kadang saya di tas juga bawa bedak. Jadi untuk menghindari wajah kita menjadi glowing. Itu tips. Ilmu ini saya dapatkan dari ini, Pak, dari MC Sony Tulung, Pak. Oh. Jadi saya juga pernah mengikuti pelatihan
Pak Sony Tulung, ternyata tipsnya seperti itu untuk cowok, MC cowok. Kalau untuk MC cewek sih nggak masalah, karena kan dia kan selalu berdandan ya, selalu pakai make up. Seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Lanjut. Apa saja persyaratan untuk menjadi MC dan apa tanggung jawab yang diemban oleh MC? Wah. Ini sudah ada belum tadi, Yustri? Itu belum, Pak. Oh iya. Apa syaratnya? Syaratnya apa, Mas? Ya kalau persyaratan jadi MC ya kita harus persiapan dulu. Paling enggak kita setengah jam sebelum acara kita hadir dulu, kalaupun entah itu offline atau online, kita pelajari materi apa yang mau disampaikan, kemudian narasumbernya siapa saja, kemudian rundown acaranya itu apa saja, susunan acaranya seperti apa. Kemudian ini soalnya ini menyangkut ilmu ini, Pak, public speaking ini, Pak. Jadi harus bagaimana cara menghidupkan suasana, nah, itu namanya ice breaking. Bagaimana cara melempar guyonan, jokes-jokes itu bagaimana, seperti itu, melempar pantun bagaimana. Nah itu biar saya kenapa Pak? Saya pernah mempelajari kalau orang mengikuti webinar atau seminar itu ketahanannya itu hanya 15 sampai 20 menit yang pertama, Pak. Setelah itu baru orang-orang itu ngantuk. Jadi itu tugasnya MC untuk menghidupkan suasana bagaimana agar pesertanya bisa cerah kembali, segar kembali untuk bisa mengikuti webinar selanjutnya. Seperti itu. Oke. Tapi itu bisa dilatih kok. Oh, oke. Sebentar Mas Pram, ini di tengah-tengah kita hadir juga ini ya sahabat saya, rekan saya, guru juga, guru SD, Mas Alfon. Wah ini. Glory. Monitor. Mas Alfonsus Glory, monitor. Ini salah satu narasumber OMG ini. Ini guru SD Sang Timur. Posisinya ada di Pasuruan. Siap. Sebentar ya. Sebentar. Nah, ini. 3 menit. Sebentar, tak cek dulu. Masih berdandan ya. Dia ini guru SD Sang Timur. Ya, penulis buku produktif. Wah. Ya. Sudah hampir ke 12 atau ke 13 ini. Sebentar lagi ke 13 ini. Dan sekarang sedang menyiapkan webinar, Mas Pram. Ya. Ini untuk teman-teman guru, ya minggu depan sepertinya itu. Dan, waduh, proyeknya wakil. Maksudnya proyek itu maksudnya kegiatan-kegiatan webinar, mendampingi teman-teman untuk menulis buku. Ini luar biasa beliau. Super juga sibuk, punya usaha. Ya teman-teman ini pengusaha semua. Mas Alfon juga pengusaha. Kalau saya sih hanya bagian kipas-kipas saja lah, tim hurinya teman-teman lah. Meramaikan ke sana. Ya, saya mau mendengar ya. Silakan teman-teman mengetikkan di kolom chat hal baru apa yang Anda dapat ketika saya menyampaikan materi workshop IO teleconference. Hal baru apa yang Anda dapat? Silakan ketik di kolom chat Anda masing-masing. Hal baru apa yang Anda dapat? Yang Anda terima? Entah dari saya, entah dari Mas Pram. Silakan. Yuk, saya mau membaca, nanti dibantu ya Yusri membacakan itu. Silakan, yuk teman-teman dapat hal baru apa? Jangan takut, jangan grogi.
Tidak ada hubungannya dengan nilai loh ya. Ini hanya mau menyerap, mengambil intisari. Anda dapat apa sih dalam durasi sekitar 1 jam lebih ini? Anda dapatnya apa? Dari saya mungkin cara mengatasi grup. Oke, nah ini ya berarti sudah dapat solusi ini ya. Solusi Ini- baru, selfie. Nah, Ya, selfie ya, ya. selfie. Selfie yang Saya juga- banyak. Saya juga Ya. baru pertama kali dengar selfie banyak-banyak. Nah, Ya. Baru pertama kali dapat. nah ini ya. Itu Malah Termasuk salah bisa- satu saya. itu salah satu cara kita mengakarkan diri dengan kamera. Kamera. Oke. Mm-mm. Mungkin dengan orang banyak juga. Yuk yang lain silakan. Selain Imelda, kalau di sini ada sekitar 33, maka ada 33 chat yang menemukan hal baru. MC mempunyai tanggung jawab untuk menghidupkan suasana. Oke. Oke. Betul. Nah, ya. Silakan yang lain. Lanjut. Yuk yang lain. Wah, Mana ini yang lain? Pak Alfonsus ini. Sambil kita nunggu Pak Alphonse. Nah, itu. Persiapan. Persiapan. Menjadi Oke. seorang Tips moderator. ketika menjadi seorang moderator nanti dan menumbuhkan rasa percaya diri. Oke. PV. Apa PW? Apa? Posisi wena. Posisi mana? Nanti kamera berbeda di sini. MC dan moderator berbeda fungsinya. Oke. Bergabung Mas Alfon. Pak Alfon. Untuk menjadi pengusaha yang sukses harus jujur. Ah, Selamat malam. Salam hormat. Salam Pak. Selamat malam, Apa yang Pak. saya dapat pada malam ini adalah mengetahui syarat bisnis tadi dan menjelaskan tentang MC dan moderator. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Oke. Persiapan sebagai MC sebelum acara dimulai. Oke, sebentar ya. Yang belum chat ya. Ini di tengah-tengah kita sudah hadir Pak Alfonsus Glory ini ya. Ini waktunya sangat luar biasa, sangat terbatas bisa bergabung dengan kita. Maka pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pengalaman lain dari beliau. Selain mengelola webinar, dia spesialisnya, saya katakan spesialis karena lebih sering kali menggunakan Google Meet ya. Tapi secara umum bisa menceritakan Pak Alfon. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Ini semua lengkap ya, penjuru ya. Maksudnya dari Sabang sampai Merauke. Oh, Ini- Nusantara KRI. Oh, saya tahu kalau gitu salamnya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sugeng Rahayu. Rahayu. Jadi sudah lengkap. Sehingga nanti saya nggak dikatakan sebagai pilih-pilih, tapi kita sebagai bangsa yang bineka, maka izinkan perkenankan saya sebelum agak panjang sedikit obrolannya ini, silakan ikuti tangan saya. Kalau misalnya saya 5 jari, ini salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih. Nah, ini memang sekarang lagi digalakkan dengan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini bisa kita integrasikan dalam dunia entertain. Salah satunya adalah bagaimana kita mengelola sebuah event yang dilaksanakan secara daring. Nah, saya ini memang tadi matikan, tapi saya sudah masuk dari awal. Dan saya mendengarkan banyak paparan-paparan yang sudah terdengar di telinga saya. Artinya sekalipun tadi mohon izin karena ada tamu, sehingga saya nggak bisa menyalakan kamera, karena saya di masyarakat ini juga sebagai tokoh masyarakat.
di mana saya harus melayani mereka. Jadi kepentingannya tidak hanya satu dua, tetapi karena saya dilibatkan dalam kepentingan publik, otomatis mau tidak mau kepentingan umum itu yang saya dahulukan. Jadi berikutnya bahwa berkaitan atau berhubungan dengan integrasi antara pendidikan karakter dengan yang sedang kita perbincangkan hari ini, yaitu tentang mengelola sebuah event organizer yang dilakukan secara online, ini menjadi kebutuhan saat ini. Saya kira demikian. Salah satu hal mendasar yang paling penting adalah bahwa event online ya yang sangat populer saat ini mengingat saat pandemi berlangsung ini kan kita dilarang untuk mengadakan acara secara offline ya, secara tatap muka langsung. Karena berdampak pada kerumunan yang ada pasalnya dan bisa berakibat fatal. Oleh sebab itu perlu satu pemikiran yang terbaik dan salah satu solusinya adalah ya yang sedang kasihkan itu telekonferensi saat ini. Nah, bagaimanapun jika Anda merasa kesulitan menggunakan sistem online ini, untuk pelaksanaan event online ini sedikit banyak kita harus mengucapkan terima kasih ya atas ruang waktu yang sudah diberi kesempatan kepada Mas Pram selaku promotor kegiatan dan Pak Kuku serta rekan-rekan mahasiswa, rekan-rekan pengusaha, rekan-rekan bisnis yang sudah hadir pada malam hari ini. Lebih lengkapnya ada beberapa poin yang mungkin saya sampaikan. Yang pertama menyelenggarakan event online. Ya, yang pertama adalah event akan menjadi terkoordinasi dengan baik. Membuat event online ini memang bukan pekerjaan yang mudah. Ada banyak hal yang perlu karena acaranya tidak sama dengan offline. Jika event online ini menjadi sesuatu pasti mengalami kesulitan, terutama soal komunikasi. Kadang kita akan nuansa grogi. Nah, nuansa grogi ini timbul dari siapa? Dari dalam diri kita itu satu yang pertama adalah sugesti. Ya, kalau kita yakin dengan diri kita itu bisa, katakan bisa. Jangan katakan grogi. Karena saya mengatakan grogi itu akan tersimpan di memori otak kita. Kalau sudah tersimpan, otak itu gampang mengikat. Apalagi mengikat hal jelek. Paling cepat. Otak akan sulit mengingat hal baik. Dan yang paling cepat adalah mengingat hal yang jelek-jelek ya. Salah satu contohnya adalah grogi tadi. Lalu yang kedua, selain dari sugesti adalah tidak lain adalah literasi. Nah, literasi adalah kemampuan teknis dan kemampuan non teknis yang harus kita miliki. Satu contoh sederhana, misalnya, mengapa wawasan kita sempit? Ya jelas yang dibaca WA saja. Baca buku gak pernah, mau sempit gimana wawasannya? Ini satu contoh sederhana. Kalau mau komunikasi yang baik, ya minimal kita harus sering interaksi, hadir dalam kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi bukan lagi kita menyimak. Nah, kalau menyimak kita setiap hari melihat orang setiap hari, tapi untuk melakukan sesuatu itu akan menjadi lebih berat. Jadi hal yang kedua adalah literasi. Literasi itu umum, universal. Maka sudut pandang kita jangan memiliki sudut pandang sempit terhadap dua kolaborasi. Kemudian yang kedua adalah berhasil atau tidak itu jika kita dikatakan sebagai nah, sudah pasti atau setiap organizer tim yang benar-benar profesional. Jadi Anda tidak perlu khawatir ya menyerahkan event online. Menyerahkan event online. Artinya apa? Kawan-kawan yang sekarang sedang mengikuti acara pelatihan ini kan
banyak kompetensi. Nah, kompetensi kawan-kawan nanti yang akan bisa dikembangkan oleh diri sendiri dan kawan-kawan dengan cara berkolaborasi. Dengan demikian, kawan-kawan akan terlatih. Kompetensi kawan-kawan ini akan semakin meningkat, akan menjadi lancar dalam sebuah mengemas atau mengelola sebuah kegiatan atau event ya tanpa hambatan. Nah, karena tim sudah memiliki pengalaman yang mumpuni di bidangnya, oleh sebab itu latihan perlu. Tidak boleh pernah merasa malu, merasa minder, atau rendah diri, ya, tidak boleh. Jadi kita justru harus banyak belajar. Belajar itu dari siapapun. Setiap orang yang kita jumpai itu adalah belajar. Nah, satu contoh, saya sehari-hari ini kalau pagi itu mengajar para peserta didik saya. Ya, saya seorang guru sekolah dasar. Saya seorang guru SD, bukan guru kelas tinggi. Nah, apalagi seperti Pak Kuku ya. Jadi yang saya hadapi setiap hari adalah anak kecil. Nah, paling besar itu usianya 12 lah, 12. Nah, ini satu contoh saja, satu contoh. Kalau kita mau mengakui kelemahan kita atau memberikan support pada diri kita sendiri, ya kita harus yakin. Ya, yakin itu artinya percaya diri atas kemampuan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jangan pernah jangan pernah pelit untuk memberikan apresiasi. Karena apresiasi ini akan semakin membangkitkan motivasi kawan. Kalau kawan sudah memegang mic, latihan ya, latihan MC, latihan mungkin ada yang sebagai admin dan seterusnya, berikan pujian. Ya, karena ini rata-rata ini kalau saya amati pelit. Berikan pujian aja enggak ada, itu hampir rata-rata. Itulah sebabnya orang Indonesia itu, bukan saya membandingkan, tapi kalau memiliki disiplin ilmu yang tinggi, oke, tapi kemampuan mentalitasnya rendah. Nah, mentalitas ini kita bangun. Nah, kalau kita rendah, mentalitas kita sudah rendah, kita mau bangun sendiri nggak bisa. Maka forum virtual seperti ini, workshop IO telekonferensi ini menjadi satu kesempatan yang baik. Ya, jadi bisa berkolaborasi satu sama yang baik. Kemudian berikan sesuatu yang maksimal. Jadi kalau usahakan maksimal dan apapun bentuknya, dengan segala jerih payah, karena itulah yang dinamakan sebuah proses pembelajaran. Jadi event dikatakan berhasil itu bukan dikatakan sukses itu bukan karena hasilnya bagus, tidak. Tapi bagaimana mengemas acara ini yang akhirnya berujung pada nilai yang bagus. Ya, artinya tata kelolanya, jadi tata kelolanya. Sebab event online ini dikerjakan oleh beberapa orang, nggak bisa hanya satu, namanya IO itu berarti kan lebih dari satu orang. Nah, ini adalah penting bagi kita yang sering kali melupakan atau sering kali kadang kita mendiskreditkan atau sering kali kadang kita menyepelekan, meninggalkan hal-hal kecil dan menganggap hal-hal kecil itu adalah mudah dijalankan. Sehingga justru hal-hal kecil ini yang akan menjadi besar. Nah, selanjutnya adalah dengan adanya kegiatan event online seperti ini juga memberikan progres positif yang membangun selain mental dan kompetensi juga membangun jaringan. Ya, kawan-kawan yang hadir di sini ini memiliki jaringan lebih luas. Karena apa? Bertemu dengan siapapun dan dimanapun saat ini bisa bertatap muka melalui virtual maya. Jadi contoh, misalnya nggak ada workshop ini mungkin saya nggak hadir, gitu ya. Nggak diundang Pak Koko juga nggak hadir. Bagaimana hadir? Saya ada di sini, sedangkan acaranya di sana. Nggak akan bisa. Tapi kita di masa pandemi ini juga memberikan suatu pencerahan, suatu progres yang mengkonstruktif cara berpikir kita dan cara bertindak kita. Jadi kita manfaatkan kegiatan workshop IO telekonferensi ini dengan baik. Jadi soal bicara itu sebenarnya soal mudah, hanya tergantung dari wawasan yang kita miliki. Nah, kalau wawasan kita rendah, ya memang kita kesulitan. Tetapi kalau sudah difasilitasi dengan adanya pelatihan, nah ini harus ada progres yang positif, harus ada tren yang meningkat. Kalau sudah digelar workshop seperti ini dan kemudian masih aja malu dan seterusnya, berarti mentalnya saya katakan mental tempe, ya mentalnya itu tempe, istilah makanan begitu.
Jadi apa? Tempe itu karena belum matang. Tempe dibuat mendol juga masih bisa, tempe dikasih kuah juga masih bisa, belum matang. Mentalnya masih labil. Nah, ini yang perlu dibangun. Lalu yang kelima adalah apa? Jadi selain kata kunci profesional yaitu menghemat biaya. Estimasi anggaran yang mungkin dalam sebuah acara besar bisa dikeluarkan, tetapi dengan adanya kegiatan seperti ini jelas menghemat biaya, lebih hemat. Nah, ini adalah salah satu keuntungan kalau kita memilih sebuah event organizer atau menyelenggarakan kegiatan secara daring, ya, secara daring. Oleh sebab itu, dengan adanya model-model banyak varian kegiatan ini juga seharusnya ya idealnya membuat kita semakin berkembang, sehingga jangan punya keinginan untuk mengikuti webinar hanya untuk mendapatkan misalnya sertifikat. Tapi pesertanya pasif ya sama aja, buat apa gitu loh. Kalau sertifikat aja saya berikan bisa. Besok kalau kawan-kawan ikut ini nggak promosi saya ya, tapi kan besok itu tanggal 21 2 berapa itu? Besok itu Senin itu 25 ya. 25 sampai 28 itu ada kegiatan eh, apa namanya? Kegiatan webinar wawasan kebangsaan dan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau saya mau memberikan sertifikat tak berikan cuma-cuma ke semua yang hadir di sini. Tapi buat apa gitu loh. Sertifikat 32 jam, saya nggak tanggung-tanggung. Kasih sertifikat 32 jam, tak kasih. Tapi buat apa? Nggak ada apa-apanya. Kalau soal kertas saja dibakar bisa. Nah kan, tetapi disiplin ilmunya ini yang akan membangkitkan semangat kita. Nah, kembali pada topik utama kita melalui workshop EU teleconference ini juga soal yang sama. Selama kawan-kawan punya kemauan dan mentalitas yang tinggi, maka itu akan terbangun dengan sendirinya. Dan tidak ada alasan orang tidak bisa, itu tidak ada. Tidak ada. Albert Einstein saja yang dulu dibilang idiot, ya, dibilang nggak jelas background-nya, arah pemikirannya nggak jelas, tapi dia justru jadi seorang ilmuwan. Bahkan dia mengatakan, satu saat nanti akan dia sudah berangan-angan memiliki cara berpikir ke arah depan itu dan memang bisa dibuktikan dengan nyata. Artinya apa? Cara berpikirnya rasional. Lalu sebab itu juga sama. Ketika kita mengelola sebuah telekonferensi, yang dibahas adalah yang rasional dalam artian apa? Yang kawan-kawan tahu saja, yang sudah kawan-kawan pahami. Kalau kawan-kawan tidak tahu ya jangan disampaikan. Ini akan membawa dampak permasalahan yang besar. Ini satu contoh. Satu contoh dalam ilmu komunikasi. Maka yang perlu diperhatikan adalah 3 poin. 1, diksi, pilihan kata. Ya, diksi, kemudian momentum. Momentum ini adalah sebuah acara. Diksi, momentum, dan yang ketiga lokus. Ya, jadi kalau kita simpulkan dengan siapa kita berbicara, di mana kita berbicara, bagaimana kita berbicara. Itu saja statement closing dari saya. Terima kasih dan salam inspiratif. Salam inspiratif, ya. Jadi itu teman-teman semuanya, ya. Ya entahlah apa yang teman-teman mau menangkapnya seperti apa dari yang disampaikan oleh Pak Alfon tadi. Lebih cenderung bagaimana teman-teman didorong, diajak, dipicu, ya, trigger agar teman-teman bergerak dari kondisi yang nyaman saat ini karena lebih merasa minder, lebih tidak percaya diri, grogi. Akhirnya karena Anda teman-teman larut dalam rasa minder, tidak percaya diri, grogi, akhirnya berlarut-larut dan tidak mau bergerak. Tapi pada malam hari ini, yuk kita kikis rasa minder, yuk kita dobrak mental tidak pede, grogi, dan lain sebagainya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan kepada Mas Alfon, silakan. Ya, itu maksud saya. Barangkali ada ya, yang bertanya, mumpung saya masih ada di sini. Ayo silakan. Saya persilakan. Open mic, langsung. Nggak usah grogi, biasa aja sudah. Nggak usah mental tempe, ayo. Langsung yang nggak bisa tanyakan. Tanya itu nggak ada salahnya. Dipersilakan.
Silakan. Loh, ini kesempatan emas loh ini. Ketemu orang-orang sibuk semuanya ini. Untungnya ada Zoom jadi kita bisa dipertemukan ini. Kalau luring aja wah susah ngatur waktunya Pak Alfon, ngatur waktunya Mas Bram gitu kan. Tengah kesibukan mengatur pekerjaan masing-masing di luar. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Mas Alfon? Oke, sambil menunggu Mas Alfon pertanyaannya, Yustri tolong dibacakan lagi hal baru yang sudah dicatat sama teman-teman itu, Yustri. Bentar Pak, mulai dari siapa tadi yang belum? Banyak itu. Dari Terakhir itu gak percaya diri. oh ya, dari Veronica ya. Hal barunya itu persiapan. Terus dari Meriana, tips ketika menjadi seorang moderator nanti dan menumbuhkan rasa percaya diri. Ini tadi PW ini apa maksudnya? PW. Setelah PW, Yustri. Oh ya. MC dan moderator berbeda fungsinya. Itu dari Christina. Dari Ingrida, untuk menjadi pengusaha yang sukses harus jujur. Dari Andreas, hal baru yang saya dapat pada malam ini adalah mengetahui syarat bisnis tadi dan penjelasan tentang MC dan moderator. Dari Veronica, persiapan sebagai MC sebelum acara dimulai. Dan untuk teman-teman, jangan terpaku dengan suara saya sambil memikirkan pertanyaannya. Kalau masih tidak mau berbicara, bisa dinulis di kolom chat lagi, nggak apa-apa. Persiapan sebagai MC sebelum acara dimulai. Dari Maria Amelia, solusi untuk mengatasi grogi dan menumbuhkan rasa percaya diri serta perbedaan dari MC, moderator, dan jadi admin. Dari Maria, terima kasih narasumber hebat mengatasi cara agar tidak grogi dalam menyampaikan suatu hal dengan selfie sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Sekarang selfie difasilitasi, kan diizinkan, didorong. Makanya saya sering-sering selfie. Termasuk. Ya. Terus dari Suster Tasya, perlu mempersiapkan diri dan percaya diri. Oke. Jadi dari gini ya nanti. Yuk. Dari ada yang tanya? Ada yang tanya, Yusri? Enggak ada, Pak. Oke, jadi gini ya, teman-teman. Jadi ini kegiatan ini memang sekali lagi tidak wajib bersifat sukarela karena tujuannya memang siapa yang mau maju dan berkembang. Itu aja. Sehingga kalau teman-teman mau mengikuti prosesnya, itu nanti masih ada 2-3 tahap lagi, ya. Masih ada 2 atau 3 tahap lagi, dan nanti kalau sudah sampai tahap ketiga, nah nanti ketika Mas Alfon ada kegiatan webinar, nah paling tidak Anda menjadi MC itu sudah layak dan sepantasnya, begitu Mas Alfon ya. Mas Kungku. Ya. Tak usah khawatir. Kalau sudah ada yang kira-kira berprestasi potensi, berikan saya, tak orbitkan. Nah, ayo siapa yang daftar, guys? Betul, sudah ada peluang. Mas Pram ya, apa Mas Pram siap mengorbitkan Pondak ini yang mau? Siap. Nah, tidak usah khawatir. Ya, jadi ke depan bulan November ini akan banyak event webinar. Silakan teman-teman yang sudah merasa siap untuk diorbitkan, diberikan tempat untuk menjadi MC atau moderator, kontak saya. Nanti saya akan salurkan ke Mas Alfon atau Mas Pram agar dikelola bagaimana caranya, eventnya apa. Wes, coba adakah yang sudah siap hari ini
malam ini. Nggak usah malu-malu, Pak, saya sudah siap jadi MC. Atau Pak, saya sudah siap jadi moderator. Ada enggak kira-kira? Siapa kira-kira? Pak Kuku, Yuk. ini kebanyakan pesertanya ini kebanyakan dari kependidikan ya. Iya. Nah, ini saya teringat dari tadi yang paparan dari Pak Kuku tadi, gambaran umum tentang peluang. Jadi memang dengan adanya pandemi ini memunculkan peluang baru. Jadi peluangnya adalah karena teman-teman latar belakangnya banyak pendidikan, jadi peluangnya adalah teaching is a new marketing. Artinya apa? Jadi dengan Anda berpengalaman di bidang pendidikan, mungkin ada tutorial, cara-cara mungkin mengerjakan ini, mengerjakan itu bisa bisa dibuat webinar berbayar. Jadi ini webinar ini sesuai dengan latar belakang pendidikan teman-teman semua di bidang pendidikan. Ini bisa ya, karena saya latar belakangnya pebisnis, jadi ini webinar ini bisa dibisniskan, bisa dibuat berbayar, tapi tetap konteksnya masih berupa pendidikan. Seperti itu, Pak Gu. Nah, itu ya. Peluang. Ya. Peluangnya di sana. Mas Pram sudah memberikan gambaran bagaimana mengelola, bahwa guru adalah marketing juga kan? Iya, iya. Oke, bahkan Anda berproses di sana. Itu ada yang bertanya itu, Yustri. Dari Andreas Didikelen, saya mau bertanya, saya ini mengikuti webinar melalui Zoom itu. Penjelasan dari narasumber semua banyak yang saya tidak paham. Jadi, cara bagaimana supaya dalam masa pandemi ini saya bisa memahami materi dari narasumber semua melalui aplikasi yang disediakan untuk melakukan pertemuan. Terus persoalannya apa? Penjelasan dari narasumber semua untuk... Masalahnya di mana? Narasumbernya apa kamunya yang tidak bisa memahami? Kadang-kadang bingung ya mau ditanyakan apa gitu. Iya. Coba persoalannya itu di saya. Kenapa, Mas? Kenapa, Pak? Saya mengikuti maksud pertemuan dalam via Zoom itu banyak materi yang dipaparkan oleh narasumber, itu saya tidak paham, Pak. Maksudnya saya tidak paham, saya tidak mengerti. Tidak pahamnya di mana? Yang tidak paham bagian mananya? Ya, Pak. Ataukah penjelasannya berbelit-belit atau tidak to the point atau bagaimana? Atau narasumbernya membosankan atau bagaimana? Maksud penjelasan dari narasumber itu baik, tapi daya ingatan saya untuk menampung materi. Oke, saya bantu. Nih, gini, Mas. Daya ingat. Mas siapa? Didikelen. Oke, gini. Jadi tidak usah mengakui kalau diri kita itu rendah, ya. Harus dioptimalkan. Kamu punya kemampuan itu, ngapain? Kemampuanmu itu bagus. Ingat, setiap manusia dilahirkan sudah untuk merdeka. Ya, satu. Yang kedua, setiap manusia memiliki potensi. Bayi sejak lahir memiliki potensi. Kalau kamu sekarang sudah dipilih di ruangan ini dan masuk ke ruangan ini, sehingga sampai memunculkan satu, boleh saya katakan ini curhat berarti kamu ya, jadi perasaan dari diri sendiri yang mengatakan sehingga sulit memahami. Gampang caranya. Tinggal lihat temanya apa. Kalau temanya tentang telekonferensi seperti ini, cari literatur atau materi yang lain sesuai dengan tema. Kalau materinya bisnis, cari baca artikel tentang bisnis. Itu akan menambah kawasan dan akan mempermudah mengingat. Ya, karena ketika ini cara berpikir kita itu kan terbagi tiga. Jadi saya katakan ada
skill, berpikir tingkat rendah, itu soal menghafal. Kemudian middle thinking skill, itu soal penerapan. Dan higher order thinking skill. Ini soal aplikasi, soal mengkreasi, menciptakan. Sehingga tuntutannya adalah menciptakan ide bagaimana, berarti sudah berpikirnya tingkat tinggi. Kalau cara belajar kita masih menghafal, ya dalam kategori seperti ini, ya kita masih belajarnya di level yang rendah. Nah ini harus di-upgrade terus. Bagaimana caranya? Ya tadi literasi salah satunya. Kalau mau bisnis, ya sudah cari konten-konten bisnis, ikuti Mas Pram ini. Nah ini bagus. Jadi itu ya. Tadi kembali dibuka lebar-lebar dan ditambah wawasan dan pengetahuan. Itu akan menunjang skill produktif kamu. Baik itu model webinarnya itu tentang Zoom, tentang apa. Semua model penyelenggaraan adalah sama. Satu. Kemudian yang kedua, yang di platform yang digunakan seperti virtual meeting, itu kalau nggak Zoom, ya Google Meet misalnya. Maka otomatis kalau kita dihadapkan seperti ini, maka problemnya adalah problem pengemasan, baik itu dari sisi peserta maupun dari sisi penyelenggara. Nah ini ketika di sisi penyelenggara nanti kita sebut sebagai event, sebagai peserta kita sebut sebagai audiens. Nah tuntutannya seperti apa? Kalau ini webinarnya tingkat tinggi, kemudian pesertanya tingkat rendah, ya nggak nyambung. Akhirnya bagaimana supaya kita berimbang? Nah ini, ya kita harus upgrade, belajar terus. Maka manusia itu kan belajarnya sampai mati. Ya sudah, belajar terus. Mumpung belum mati, belajar terus, itu aja. Selesai. Oke, terima kasih. Belajar seumur hidup, Pak ya? Siap. Ya. Jadi untuk Dedi Kelen, bertanyalah jika tidak mengerti bagian mana. Nah, ya. Loh, saya siap, Pak. Tapi masih kurang yakin. Nah, ya harus dipraktekkan ini. Siapa ini? Christine. Sama mana Christine? Harus latihan itu. Gini aja. Atau nanti gini aja, Pak. Kan kita punya grup. Nanti yang mau di-list saja namanya. Latihan. Gitu. Oke. Ya, nanti saya minta tolong si Yustri untuk mengelola siapa yang siap. Permisi Pak Kukuh, Mas Pram, mohon izin. Saya ada virtual meeting dengan kawan-kawan BPG. Mungkin saya mohon izin undur diri. Pada para peserta yang lain, saya ucapkan selamat belajar dan jangan pernah merasa bosan. Amin. Ilmu itu ada di prosesnya. Ya, terima kasih dan salam inspirasi. Terima kasih Pak atas materinya tadi. Atas motivasi juga. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Mas Alfon. Siap. Semoga bisa bertemu kembali. Nah, ya. Oke, saya siapa? Hanya grogi, wes nggak usah. Pokoknya siap, nggak udah hanya, nggak usah tapi sekarang nggak ada. Saya siap titik. Itu Mas Pram ya. Saya jangan kebanyakan mikir, langsung praktek. Ini. Jangan tapi hanya. Kalau meskipun nggak usah, pokoknya siap gitu aja wis. Harus banyak latihan. Oke. Harus yakin. Kita nanti kan belajar bersama-sama. Untuk menghilangkan rasa grogi tadi, terus rasa apalagi tadi yang lain. Tidak percaya diri. Mumpung diberi waktu ini, diberi waktu. Masih saya beri waktu, kalau tidak nanti saya minta Mas Pram bersedia memberikan closing statement, setelah itu saya, dan nanti untuk penutup, sebelum doa saya minta nanti suster untuk berkenan memimpin doa, kita foto screenshot bersama-sama ya. Setelah itu kita bubar melanjutkan malam minggu. Baik, teman-teman semuanya, kita akan mendengarkan closing statement dari Mas Pram Mudya Herlambang. Ya, sebetulnya closingnya itu sederhana saja. Jangan kebanyakan mikir. Kuncinya ada 3. Praktek. Yang kedua adalah praktek. Dan yang ketiga adalah praktek. Terima kasih. Praktek 1, 2 praktek. 3 praktek, 4 praktek, 5 praktek, dan seterusnya. 7 dan seterusnya. Intinya harus banyak berlatih.
Ya. Dari saya, sekarang dari saya, ya malam nanti sebelum istirahat malam, silahkan lihat di cermin atau HP latihan berbicara. Ya. Terima kasih. Pada malam hari ini saya bisa mengikuti webinar, ya. Di HP selfie ngomong, Ya. belajar ngomong. Besok bangun pagi, ya lihat cermin atau HP, bilang terima kasih, saya bisa istirahat dengan nyenyak, bangun pagi dalam keadaan sehat. Terus latih. Jangan lupa Ya. rekamannya dilihat, dievaluasi. Nah, rekamannya dilihat kurang pasnya apa, kalimatnya yang kurang pas apa. Ya, begitu. Oke, dari saya sebelum doa yang dipimpin oleh suster, silahkan semua kameranya dinyalakan. Ini ada 20 bulan. Ya, nanti saya butuh 2 kali untuk screenshot foto bersama ya, untuk kenang-kenangan bahwa pada malam hari ini kita telah membuat sejarah. Ya, history maker, bukan pengikut sejarah. Oke, terima kasih semuanya. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Kok belum ada yang senyum? 1, 2, 3. Cheese. Oke, satu lagi. Sebentar. Layar kedua. 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Monggo, suster silakan dipimpin doa untuk penutup. Baik, selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bagi saudara-saudari yang beragama lain, mungkin berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, pujian dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala berkat penyertaan dan kasih-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menyelesaikan webinar kami ini dengan baik, dan semoga apa yang kami dapat pada malam hari ini semakin memampukan kami untuk percaya diri di dalam melaksanakan hari-hari dan kegiatan kami selanjutnya. Dan semoga Engkau juga memberikan kepada kami semua rahmat kesehatan jasmani dan rohani, agar kami pun semakin setia di dalam menjalani hidup dan karya tugas pelayanan kami di sepanjang hidup kami. Kami juga mohonkan berkat-Mu untuk istirahat kami pada malam hari ini. Semoga kami pun istirahat dengan aman dan sentosa, dan bangunkan kami kembali pada besok untuk memulai kegiatan kami di hari yang baru. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster, terima kasih Mas Bram, terima kasih semuanya, Yustri, Delvi, dan semua. Terima kasih Mas Bram, terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu malam minggu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jangan lupa mencintai sesama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Belum ada baterai kau yuk. Bisa. Saya izin live ya. Iya Pak. Ya Pak.